semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Delvi dengan NIM 240709256. Saya dari program studi pendidikan komputer, mahasiswa STKIP Persadaka Sulistiwa Sintang. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat tugas, yaitu membuat tugas video tutorial tentang sebuah perakitan komputer, yaitu melalui software simulasi. Baik teman-teman, langsung saja. Baik, teman-teman bisa lihat di sini terdapat 3 menu, yaitu Learn, Test, dan Explore. Yang kita akan gunakan adalah yaitu menu Learn. Di sini terdapat beberapa komponen dari power supply hingga eksternal kabel. Langsung saja teman-teman, tahap pertama adalah pada bagian power supply. Di sini sudah disediakan casing dan kita tinggal memasang power supply. Klik power supply, letakkan pada tempat yang sudah disediakan, lalu letakkan pada posisi yang tepat ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan masang baut. Power supply sendiri berfungsi sebagai untuk menyalurkan arus listrik kepada komponen-komponen komputer atau laptop yang lainnya. Oke, di sini kita tinggal klik oke. Kemudian yang kedua yaitu kita akan beri komponen motherboard. Di dalam motherboard sendiri terdapat RAM 1, RAM 2, CPU, pasta atau thermal compound, dan heatsink. Tahap pertama adalah kita akan memasang RAM. Klik RAM, lalu letakkan pada posisi yang sudah disipkan atau slot RAM. Letakkan pada posisi yang tepat. Karena jika tidak diletakkan pada posisi yang tepat, dia tidak akan terpasang ya teman-teman. Baik, klik ini untuk menguatkan samping RAM. Baik, kita akan pasang RAM yang kedua. RAM sendiri teman-teman memiliki fungsi untuk menyimpan data sementara ya teman-teman dalam sebuah komputer atau laptop. Di sini kita akan memasang RAM kedua ini seperti RAM pertama tadi. Kemudian klik juga ya teman-teman untuk pengait RAM-nya. Dan selanjutnya kita akan memasang CPU. CPU itu adalah panjangannya Central Processing Unit, yang sering kali disebut sebagai otak dari sebuah komputer karena prosesor ini dapat mengendalikan semua fungsi komputer. Baik, langsung saja kita pasang. Di sini ada tandanya ya teman-teman, kita dapat melihatnya. Juga ada segitiga ini ya teman-teman. Kita dapat membuat ini sebagai tanda atau patokan kita di saat kita memasang prosesor. Oke, kita pasang. Letakkan pada posisi yang tepat ya teman-teman. Kemudian tekan penutup CPU ini atau prosesor. Kemudian klik ini juga teman-teman untuk menutup atau supaya menjadi kuat. Kemudian kita akan memberikan pasta ini ya teman-teman. Pasta ini sendiri berguna untuk menyalurkan panas CPU ini ke heatsink supaya tidak terjadi overheat. Oke, di sini kita akan memasang heatsink teman-teman. Lalu klik tuas ininya teman-teman. Dan jangan lupa untuk memasang kabel heatsink ke dalam papan motherboardnya teman-teman dengan posisi yang tepat seperti ini. Oke, setelah itu kita akan klik install motherboard ya teman-teman. Di sini kita akan memasang motherboard ke dalam casing secara tepat ya teman-teman dengan posisinya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita juga akan memberikan baut ya teman-teman, baut motherboard ke dalam casing.
Oke, setelah itu kita dapat klik oke. Kemudian kita akan ke bagian adapter card. Di sini terdapat nick, wireless nick, video adapter. Yang pertama adalah kita akan masuk ke bagian nick, klik, lalu kita pasangkan. Nick sendiri kepanjangannya itu adalah Network Interface Card yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan ya teman-teman. Jangan lupa untuk memasang bautnya juga. Setelah itu wireless NIC. Klik wireless NIC lalu kita pasangkan teman-teman. Wireless NIC ini juga berfungsi sebagai untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti WiFi, Bluetooth, dan yang bersifat nirkabel lainnya. Kemudian jangan lupa juga kita akan memberikan bautnya ya teman-teman atau memasang baut. Kemudian video adapter. Video adapter ini berguna untuk memberikan resolusi lebih baik lagi ya teman-teman. Biasanya juga dia dapat menampilkan ke komputer atau layar monitor secara lebih HD atau resolusinya tadi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang. Dan jangan lupa juga bautnya kita pasang ya teman-teman. Oke, lalu kita tekan OK. Baik, selanjutnya kita ke internal drives. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan memasang hard disk. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat hard disk. Hard disk di sini berfungsi sebagai untuk menyimpan data dalam sebuah komputer atau laptop ya teman-teman. Cara memasangnya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita pasang baut juga ya teman-teman. Setelah selesai, kita klik OK. Lalu selanjutnya teman-teman kita akan ke drives in external buys. Klik. Lalu kita akan memasang optical drive. Optical drive ini teman-teman atau DVD ini untuk berfungsi untuk membaca dan menulis dari data seperti CD atau DVD ini ya teman-teman. Cara masangnya seperti ini. Lalu kemudian jangan lupa juga kita pasang bautnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan memasang floppy drive. Letakkan pada posisi yang tepat. Floppy drive ini sendiri teman-teman berfungsi untuk membaca dan menulis data informasi pada disket atau floppy disk. Oke, selanjutnya kita akan memasang baut juga. Kemudian kita klik OK. Tahap selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk ke internal kabel. Di sini terdapat komponen berupa 20 pin ATX power, 4 pin auxiliary power, SATA power, MOLIC power, brick power, cache fan power, SATA, PATA, floppy drive. Oke. Yang pertama-tama, saya akan memasang 20 pin ATX power ini. Oke. Letakkan pada posisi yang tepat ya teman-teman. Setelah itu, saya akan memasang 4 pin auxiliary power. Oke. Begini ya teman-teman posisinya. Kemudian saya akan memasang cache fan power ini teman-teman.
yang digunakan untuk menyambungkan motherboard atau sebagai power motherboard. Oke, setelah itu saya akan memasang molek power ke DVD ya teman-teman. Dan saya juga akan memasang break power. Letakkan pada posisi yang tepat ya teman-teman, karena jika tidak dalam posisi yang tepat, dia tidak akan terpasang. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Kemudian kita akan memasang, saya akan memasang SATA power ya teman-teman. Di sini SATA power ini berguna untuk menelurkan daya ke hard disk. Kemudian saya akan memasang patah kabel ya teman-teman. Kita seret ke tempat yang sudah ditandai ini. Kemudian letakkan pada posisi yang tepat ya teman-teman, karena jika tidak dalam posisi yang tepat maka kabel ini tidak akan mau terpasang. Oke. Patah kabel ini teman-teman berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk drive atau disket. Biasanya ada pada komputer-komputer lama ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang ke DVD ini atau disket. Tekan pada posisi yang tepat ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan memasang floppy kabel. Selanjutnya kita akan memasang floppy kabel. Oke, klik saja lalu kita pasangkan pada tempat yang sudah ditandai. Di sini kita akan memasukkannya sesuai dengan ini arahannya teman-teman. Letakkan pada posisi yang tepat ya teman-teman. Kena sedikit sensitif. Oke, setelah terpasang, kita akan memasangkannya kepada tanda ini ya teman-teman, atau tempat yang sudah disediakan di dalam software simulasi perakitan komputer ini. Oke, setelah itu kita akan memasang kabel SATA. Kabel SATA ini teman-teman berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk ke motherboard atau komputer. Pasang saja. Oke, lalu kita pasangkan ke hard disk ya teman-teman. Tempat sudah ditentukan. Oke. Letakkan pada tempat yang tepat. Baik, kemudian teman-teman dapat klik OK. Dan terakhir yaitu adalah external kabel. Di sini kita akan memasang casingnya ya teman-teman, karena sudah selesai semua tahapnya. Casing ini teman-teman berfungsi untuk melindungi semua perangkat atau semua komponen komputer yang berada di dalam motherboard. Jangan lupa kita akan pasang juga baut ini teman-teman ke dalam casing supaya casingnya kuat dan tidak mudah lepas. Kemudian
kita akan memasang monitor teman-teman em, ke tempat yang sudah disediakan ya teman-teman. Letakkan pada posisi yang tepat. Oke. Monitor ini teman-teman untuk menampilkan gambar pada komputer. Setelah itu kita akan memasang keyboard. Letakkan pada posisi yang telah ditentukan ya teman-teman, seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan memasang mouse teman-teman di samping keyboard tadi. Sini teman-teman. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan memasang kabel USB teman-teman ke tempat yang sudah ditandai ini. Sini adalah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan memasang Ethernet kabel atau sering juga disebut kabel LAN teman-teman. Posisinya seperti ini teman-teman. Nah, oke. Setelah itu kita akan memasang wireless antena teman-teman. Sudah terpasang semua. Tahap akhirnya adalah kita akan memasang kabel power. Posisinya di sini ya teman, ini atas. Oke, oke. Klik oke. Baik teman-teman, sekian tugas video dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.